tutorial memimpin tahlilan dan yasinan dengan cara yang pendek atau yang singkat, cara yang sedang-sedang saja, dan juga cara yang panjang. Mengapa ada 3 opsi? Bisa tahlilannya pendek, singkat, juga kadang tahlilan dan yasinannya bisa sedang-sedang saja, tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat, dan juga bisa yang panjang sekali. Oleh sebab itu, agar lebih mantap lagi, agar lebih faham lagi, dan lebih yakin lagi dalam mengamalkan tahlilan dan yasinan, sebelum kita tunjukkan tutorial cara memimpin tahlilan dan yasinan, mari kita bahas dulu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tahlilan dan yasinan. Ada 2 masalah yang perlu kita jelaskan. Masalah yang pertama, orang-orang awam yang sering menjalankan yasinan dan tahlilan itu terkadang bingung kalau ada tata cara yasinan dan tahlilan itu yang sedikit berbeda. Kok di kampung saya begini, di kampung dia begitu, di daerah lain begini, di daerah yang satunya begitu. Ini bagi orang awam mungkin bingung karena ada perbedaan. Kemudian masalah yang kedua yaitu tentang orang-orang yang mengatakan bahwa tahlilan dan yasinan itu bid'ah dolalah. Bid'ah, ya, hal-hal baru yang diadakan, dolalah yang sesat. Oleh sebab itu kita akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, untuk orang-orang awam, ketahuilah bahwa di dalam Al-Qawaidul Al-Fiqhiyah dan juga di dalam kitab-kitab usulul fiqhi, ya, usul fikih, bahwa ibadah itu terbagi menjadi 2. Ibadah itu ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Sekali lagi, jadi ibadah itu ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Apa sih ibadah mutlaqah dan muqayyadah? Yang pertama adalah ibadah yang muqayyadah, yaitu bentuk ibadah, tata cara ibadah yang sudah diikat oleh aturan-aturan dari syariat Islam. Jadi segala ibadah yang sudah ada aturannya, ada tata caranya yang sudah diatur oleh syariat agama Islam, itu disebut ibadah muqayyadah. Maknanya muqayyadah adalah yang terikat atau yang diikat. Diikat oleh apa? Diikat oleh aturan syariat Islam. Seperti sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu itu adalah ibadah yang muqayyadah, yang diikat oleh aturan-aturan. Tata caranya yaitu kaifiyahnya, adatul rakaatnya, jumlah bilangan rakaatnya, kemudian waktunya, dan seterusnya. Ada aturan yang sudah baku. Tetapi masalah zikir dan doa di dalamnya, itu para ulama berbeda pendapat nanti kalau masalah zikir dan doanya dalam sholat loh ya. Itu ada yang mengatakan muqayyadah, ada yang mengatakan mutlaqah kalau zikir dan doanya. Tetapi kalau masalah waktunya, bilangan rakaatnya, kaifiyahnya, yaitu ada berdiri, kemudian ada ruku, ada sujud, ada duduk, itu semua ulama sepakat. Contohnya dalam sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya di antara terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Ma baina tulu'il fajri as-shadiq ila tulu'is syamsi. Sesuatu yang di antara terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Nah, inilah waktu yang sudah muqayyad, yang sudah diikat oleh aturan syariat Islam bahwa waktunya sholat subuh yaitu di antara terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kemudian ada orang misalnya yang menjalankan sholat subuh sengaja. Ini sengaja dia, sengaja berulang-ulang dan ditawamkan, dilanggengkan. Menjalankan sholat subuh misalnya itu ba'da maghrib. Sholat subuhnya ba'da maghrib. Atau sholat subuhnya jam 9 atau jam 10 pagi. Yang bukan qadha loh ya. Sengaja dia bikin aturan baru. Lah itu namanya bid'ah dolalah. Yang sesat. Ya. Jadi itu yang disebut dolalah. Kullu bid'atin dolalatun ya seperti ini nih. Wa kullu dolalatin finnar. Kemudian untuk adat rokaatnya, bilangan rokaatnya. Contohnya sholat subuh kan sudah ada aturannya bahwa rokaatnya itu hanya 2 rokaat. Kemudian ada orang yang sengaja bikin aturan baru.
Kita ini kan sudah bangun pagi, dingin-dingin, ngantuk lagi. Sholatnya kok cuma 2 rakaat, kurang sehat. Kemudian sengaja dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat atau 5 rakaat atau 10 rakaat misalnya, sengaja. Itu namanya bid'ah dolalah. Ya, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Ya, seperti itu. Karena apa? Sudah ada aturannya bahwa sholat subuh itu nggak boleh keluar dari waktunya yang sudah ditentukan. Kemudian bilangan rakaatnya sudah ditentukan. Sholat duhur juga sama, waktunya sudah ditentukan, rakaatnya sudah ditentukan, asar sama, maghrib sama, isya juga sama. Adapun tentang zikir di dalamnya, lah nanti kalau sudah belajar ilmu fikih yang mendalam, akan terjadi banyak khilaf ulama di dalamnya, terutama lintas madzhab 4 ya. Kemudian ibadah yang mutlaqah. Ibadah mutlaqah itu adalah ibadah yang ada perintahnya secara umum. Contohnya membaca Al-Quran, zikir dan doa, itu kan ibadah yang sudah ada perintah dari Allah. Tetapi kapan, tata caranya bagaimana, terikat oleh waktu atau tidak, terus bagaimana, ini kan tidak ada. Oleh sebab itu, tahlilan dan yasinan termasuk dalam kategori ibadah yang mutlaqah. Sekali lagi, mutlaqah. Sehingga banyak perbedaan tata caranya. Orang Jawa Timur seperti ini muqaddimah tahlilannya, Jawa Tengah begini misalnya, kemudian Jawa Barat begini, DKI Jakarta begini, Banten begini, di luar Jawa begini. Kadang-kadang yang beda kampung, beda RT aja berbeda-beda tata caranya. Karena memang bentuknya adalah ibadah yang mutlaqah. Sekali lagi, mutlaqah. Oleh sebab itu kalau orang-orang yang mengatakan bahwa tahlilan dan yasinan itu bid'ah, ya benar. Saya akui bahwa bid'ah, cara tahlilan dan yasinan itu bid'ah, tetapi tidak dhalalah. Bid'ah tapi yang hasanah. Nah gitu. Lo katanya tadi kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, katanya ada kullu. Kan di dalam Al-Qur'an sudah sering kita jelaskan bahwa ada naat atau sifat yang dibuang. Jadi naat atau sifat yang buang dalam ilmu balaghah itu kullu bid'atin yang sayyi'atin dolalatun. Tidak ada kullu bid'atin hasanatin dolalatun, tidak. Makanya lafaz sayyi'atin itu dibuang. Ya, di dalam Al-Qur'an juga sudah ada banyak contohnya seperti itu, bahwa ada sifat atau naat yang dibuang. Jadi yang sesat itu adalah kullu bid'atin yang sayyi'atin, yang jelek, yang dolalah. Kita contohkan satu saja di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-79. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana, dan ada wara'ahum, di belakang mereka, yaitu ini kisah tentang Nabiullah Khidir dan Nabiullah Musa. Di belakang mereka malikun, oleh seorang raja, ya'khudhu, yang mengambil oleh dia, malik raja, kulla safinatin. Ini adalah lafaz kullu, ya, kullu safinatin, tetapi ini kedudukannya menjadi maf'ul bih sehingga dibaca nasab. Kulla safinatin, pada setiap perahu, ghasban, dalam keadaan ghasab. Para ulama ahli tafsir sepakat ya bahwa setelah lafaz safinatin itu ada naat atau sifat yang dibuang. Takdirnya adalah kulla safinatin hasanatin, yaitu setiap perahu yang baik, au solihatin. Sehingga tidak mungkin kalau memang setiap perahu itu akan diambil oleh sang raja. Ngapain Nabiullah Khidir melubangi perahunya miliknya orang miskin? Sehingga makulnya kan bisa kita rasionalkan. Oh, berarti yang diambil oleh sang raja itu hanya perahu yang baik-baik saja. Lah, lafaz baik atau hasanah itu dibuang. Ya, karena apa? Tidak mungkin perahu yang sudah dilubangi oleh raja. Kan di situ ada lafaz kullu. Lah, makanya itu kan ada naat atau sifat yang dibuang. Oleh sebab itulah Umar bin Khattab dan para sahabat paham persis. Jadi karena kullu bid'atin dolalatun, di situ ada lafaz yang dibuang, yaitu lafaz sayyi'ah. Kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun, yang sesat itu adalah bid'ah yang buruk, yang menyalahi tentang syariat Islam. Oleh sebab itu Umar bin Khattab dan para sahabat mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu, yaitu sebaik-baiknya bid'ah hadhihi ini. Lah kalau memang seluruh bid'ah itu harus sesat, ngapain juga ya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat mengatakan ada sebaik-baik bid'ah,
Ini kan akan menyalahi apa yang dikatakan Rasulullah. Umar, ngapain kamu bilang ada sebaik-baik bid'ah? Kan Rasulullah bilang seluruh bid'ah itu sesat. Ngapain kamu bilang bahwa ada sebaik-baik bid'ah? Oleh sebab itulah para ulama mujtahid sudah beristinbat hukum bahwa ada naat atau sifat yang dibuang. Sehingga sekali lagi ya, setiap bid'ah yang buruk yang menyalahi aturan syariat Islam itulah yang sesat. Sedangkan yasinan tahlilan adalah bid'ah tetapi yang hasanah. Bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Oleh sebab itu pertahankan, amalkan terus karena itu adalah bid'ah yang hasanah. Nah, saatnya sekarang kita akan menuntun tutorial cara memimpin tahlilan dan yasinan. Yang pertama, cara yang pendek dulu. Diawali dengan niat mengharap ridha Allah. Hanya mengharap ridha Allah. Kemudian membaca ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Saya ulang. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Baca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemudian kalau cara yang sedang-sedang diawali ditambahi ya, ada tambahan sedikit. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul Fatihah. Ada lahunya. Karena untuk mufrad ya, bukan lahumul tapi lahu. Ada tambahan syai'un lillahi lahul Fatihah. Nah, kemudian ada yang bertanya, i'rabnya jadi apa sih syai'un lillahi itu? Syai'un ini adalah nakirah, kemudian lillahi jar majrur. Ingat bahwa syai'un di situ mengandung makna yang am, yang umum. Setiap sesuatu yang mengandung makna umum bisa menjadi mubtada walaupun itu nakirah. Antakuna an-nakiratu amatan, yaitu bermakna umum. Jadi syai'un bisa menjadi mubtada lillahi jar majrur menjadi khobar. Dan lahunya sama, lahu di sini menjadi kedudukannya adalah khobar muqaddam, al-Fatihah itu menjadi mubtada muakhar. Ini adalah yang cara yang sedang. Kemudian agak yang panjang, sholawatnya ditambah panjang. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Kalau ini lahum ya karena banyak. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Jangan lahu, kalau yang satu lahu, kalau yang cewek nanti laha. Kalau banyak lahum, lahumul Fatihah. Kemudian setelah itu membaca Fatihah.